Timnas kembali, era baru dimulai, skuad final telah dikonfirmasi. Mari kita dukung dengan sepenuh hati. Nah, begitulah gambaran tim nasional kita yang akan berlaga di FIFA Series 2026 di akhir Maret ini, yang mana telah kita nanti dari jauh hari setelah sempat absen di FIFA Matchday November lalu. Dari daftar 24 nama yang telah diumumkan, pastinya ada pemain favorit kalian yang nggak masuk. Nama yang jarang disorot atau sempat diragukan malah dipilih. Skuad final timnas Indonesia yang telah diliris jadi sorotan. Banyak yang pro, banyak pula yang kontra. Tapi satu hal yang pasti, keputusan John Hetman bukan tanpa alasan. Di video kali ini aku akan coba paparkan pandanganku kenapa skuad ini dipilih, apa strategi di baliknya, dan seberapa kuat sebenarnya tim ini. Nah, itu dia. Mari kita bahas. Teman-teman, kalau kita lihat rekam jejak John Hetman, dia bukan pelatih yang sekedar pilih pemain berdasarkan nama besar. Dia selalu fokus ke disiplin taktik, mentalitas bertanding, dan fleksibilitas posisi. Artinya, pemain yang dipilih bukan cuman yang paling populer, tapi yang paling cocok dengan sistemnya. Beberapa nama yang masuk mungkin bikin kita kaget, teman-teman. Nah, kita lihat dulu skuad final timnas Indonesia dan beberapa nama tenar yang dicoret. Mulai dari penjaga gawang ada Emil Audero, Martin Pas, dan Nadio Argawinata. Jelas kita tahu kualitas ketiga kiper ini. Tapi yang mengejutkan ada nama Cahaya Supriyadi, yang mana beberapa pengamat menilai bahwa masuknya Cahaya di skuad final timnas Indonesia adalah keputusan aneh. Kalau kita analisis lebih dalam lagi, teman-teman, maksudnya Cahaya ini mungkin untuk memberikan pengalaman berlatih bersama penjaga gawang sekaliber Eropa maupun Indonesia, yang mana mungkin akan disiapkan untuk Piala AFF nanti. Ataupun ada rencana lebih besar dari John Hetman. Kan kita nggak tahu nih apa sebenarnya yang di benak John Hetman. Dan dicoretnya Hernando Ari murni karena taktik dan tentunya inkonsistensinya Hernando di Super League. Berikutnya defender. Nama-nama tenar seperti Jay Ages, Kevin Dix, Justin Hubner, Rizky Rido, Nathan Gion, Dan James, dan Sonny Walsh tetap masuk di squad ini. Dan tentu ini tidak diragukan lagi. Begitu juga kembalinya big man Elkan Bagot. Pemain ini tentu kalau kita lihat dari segi kualitas ya cukup oke. Kenapa begitu? Karena pelatih-pelatih sebelumnya juga memilih ia dalam skuad timnas. Terutama di eranya STY, ia selalu jadi pilihan. Sempat memang ada masalah dengan STY karena menolak panggilan ketika itu ada pertandingan playoff ya kan, untuk Olimpiade, dia menolak panggilan. Tapi setelah STY, Kluivert juga membujuk ya kan untuk membawa kembali untuk membawa kembali Elkan Bagot, tapi ia tetap menolak. Dan akhirnya di eranya pelatih John Hetman, ia kembali lagi bersama timnas Indonesia. Artinya apa? Ia memiliki kualitas yang cukup baik dan bisa bersaing di timnas Indonesia dengan back-back hebat. Menarik juga kita tunggu nanti siapa yang akan diturunkan di skema 3 back sejajar. Wow. Nah, nama yang paling menarik di sini ada nama Donitri Pamungkas. Ia pemain muda, potensial, dan konsisten. Jadi langganan timnas U20 hingga U22. Di Persija, ia juga bermain sangat baik. Dan sudah aku bahas di konten sebelumnya. Lantas kenapa John Hetman lebih memilih Donitri daripada tim Gaispen? Yang jelas Donitri ini sudah dipantau lama oleh pelatih timnas Indonesia, sedangkan Gaispen tidak
seperti itu atau tidak dipantau lama oleh pelatih timnas. Dan seperti kita ketahui bahwa di posisi bek kiri ini sangat banyak sudah menumpuk. Sedangkan midfielder ada nama Ivar Jenner, Joy Polopesi, Eliano Rendres, Jordi Amat, dan Calvin Perdong. Menurutku timnas saat ini betul-betul krisis pemain tengah, teman-teman. Hanya ada nama Ivar Jenner dan Joy Polopesi yang murni sebagai midfielder. Sedangkan Perdong, Amat, dan Eliano harus digeser dari posisi aslinya. Yang jadi pertanyaan kita adalah, kenapa Ricky Kambuaya dicoret? Apa kurang fit atau gimana? Tapi memang performa Kambuaya pada musim ini agak menurun, teman-teman. Oke, kita lihat di posisi forward atau pemain depan. Ada nama beken seperti Ole Remeni, Ratnar Orat Mangun. Ini pastinya menjadi pilihan utama pelatih John Hetman. Begitu juga ada Yakub Sayuri, Ramadan Sananta, serta Mauro Silistra. Begitu juga ada Beckham Putra. Masuknya nama Mauro Silistra dan Beckham Putra jadi perdebatan di kalangan kita semua. Kalau Beckham menurutku pribadi jelas masuklah. Kenapa? Karena di Persib dia konsisten, back to back juara dan berpeluang besar hat-trick juara di musim ini. Jadi jelaslah dia dipilih bagian dari skuad final timnas Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa yang dipilih Mauro bukan Ezra? Nah, simpelnya seperti ini, teman-teman. Kapan Ezra terakhir membela timnas? Sudah lama banget. Ketika diberi kesempatan, ia tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Ya betul, dia sangat bagus main bersama klubnya. Bukan hanya banyak mencetak gol, tapi juga mampu membuat banyak assist. Bagus main di klub, belum tentu bagus main di timnas. Sedangkan pilihnya Mauro mungkin menurutku pribadi, ya kan, bisa salah, bisa juga benar. Mauro ini mengerti atau memiliki pengalaman dalam sistem sepak bola Eropa. Cepat adaptasi taktik dan untuk investasi jangka panjang. Yang jelas skuad final timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 ini tidak ada yang aneh. Mayoritas diisi oleh pemain langganan timnas. Hanya ada 1 sampai 2 pemain tambahan atau pemain kejutan. Selebihnya mirip dengan skuad yang dipilih oleh pelatih sebelumnya atau 2 pelatih timnas sebelumnya. Teman-teman, kalau kita breakdown, kemungkinan besar strategi yang dipakai adalah sistem fleksibel. Bertahan bisa 5 back, menyerang berubah jadi 3 back. Kenapa? Karena ini bikin tim lebih solid saat ditekan, tapi tetap berbahaya saat counter attack. Selain itu, pressing tinggi kemungkinan akan jadi senjata utama. Artinya, pemain yang dipilih harus punya stamina dan disiplin tinggi. Dan ini penting banget, teman-teman, di level internasional. Di mana tempo cepat dan transisi jadi kunci. Wow. Sekarang pertanyaannya, apakah ini keputusan yang tepat? Kelebihannya jelas, teman-teman. Tim lebih solid, lebih fleksibel, dan lebih siap menghadapi lawan yang lebih kuat. Tapi risikonya juga ada. Apa itu? Kurang kreativitas karena minimnya pemain tengah yang bisa ngatur tempo, bergantung pada eksekusi taktik, dan butuh chemistry tinggi dalam waktu singkat. Jadi sekarang kalian tahu, ini bukan sekedar pilihan pemain. Ini adalah blueprint besar dari John Hetman untuk membawa timnas Indonesia ke level berikutnya. Sekarang giliran kalian pula nih, Garuda Fans. Menurut kalian, apakah ini skuad terbaik atau ada pemain yang seharusnya masuk tapi justru dicoret? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Ayo Garuda terbang tinggi lagi. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.